Selamat malam gitu ya. Ini jadi paper saya gitu ya tentang sovereign AI gitu ya. Jadi ini kemarin saya submit di ICTEE gitu ya, itu UNESA gitu ya. Jadi intinya isinya adalah taksonomi untuk sovereign AI adopsinya gitu kan, yang dimodelkan berdasarkan TOE, technological organization sama ecosystem, dan RBV. RBV itu resource based view. So. Nah jadi berdasarkan si SLR, jadi sebenarnya ini paper tentang SLR gitu ya. Cuman apa itu sovereign AI dijelaskan di foundationnya itu adalah, jadi sovereign AI itu tuh sebenarnya terdiri dari 4 gitu ya. Jadi sebenarnya latar belakang permasalahan ini sebenarnya terkait dengan disertasi saya Pak, gitu kan? Di kementerian gitu kan, di mana data-data itu cukup sensitif sehingga tidak boleh menggunakan black box AI gitu ya. Terus jadi dari SLR ada paper yang saya ambil gitu sebagai gold paper, di mana di sana ada 4 gitu ya, 4 dimensi sovereign AI gitu ya. Sebenarnya 4 pilar gitu kan. Itu ada data, compute, model sama peraturannya gitu kan. Gitu. Jadi masalah data, secara data tuh data setnya tuh ada di lokal gitu kan, terus ada tentang culture-nya juga gitu kan, dan juga data set yang menggunakan apa untuk membuat model itu seperti apa gitu kan. Terus kemudian kayak GPU gitu ya, atau di compute-nya itu mulai dari GPU pool-nya gitu kan, kapasitas GPU-nya gitu kan sekarang menjadi penting sekali. Ataupun misalnya kalau misalnya pakai yang cloud based gitu kan, apakah itu sovereign atau enggak gitu. Mungkin kalau case-nya di Indonesia itu sekarang yang lagi dibikin kerjasama antara Indosat dengan Nvidia gitu. Nah terus juga modelnya gitu kan, deployment dari modelnya gitu kan. Terus apakah modelnya itu ada lokalisasi dari datasetnya itu, misalnya yang sudah bisa berbahasa Indonesia ataupun berbahasa daerah gitu ya. Dan juga ininya north-nya gitu ya. Jadi value alignment dengan si legal dari framework yang ada di suatu negara itu gitu. Nah cuman kalau yang saya baca-baca gitu ya dari SLR itu gitu kan, jadi untuk mencapai full sovereign itu nggak mungkin gitu ya. Kenapa? Karena Indonesia nggak bisa bikin chipset, Indonesia nggak bisa bikin GPU gitu. Jadinya sebenarnya sovereign AI itu bukan 1 atau 0 gitu kan. Oh ini kalau misalnya GPU-nya import berarti nggak sovereign gitu kan. Tapi adalah makanya ada paper lumayan menarik gitu kan, sovereign AI mythical gitu. Gitu. Jadi debatnya cukup panjang gitu kan. Ada yang ngebahas masalah teknologinya, ada yang lebih ngebahas tentang geopolitiknya gitu kan. Karena sekarang chipset GPU itu mostly Nvidia dari Amerika. Cina itu nggak boleh beli Nvidia dari Amerika. Makanya kenapa di Indonesia ada Indosat dan Nvidia? Karena dari Cina nggak bisa beli langsung ke Nvidia, makanya belinya ke Indonesia. Yang pakai sebenarnya perusahaan-perusahaan Cina, Pak. Oh gitu. Yeah. Padahal lebih mahal ya. Ya tapi kan nggak ada pilihan lain. Gitu, nggak ada pilihan lain saat ini gitu kan. Cuman dari Huawei sekarang bikin GPU namanya PPU. Oh dia bikin juga ya. Baru mau bikin, udah bikin cuman masih segelintir gitu ya. Gitu. Jadi kan mulai dari geopolitikal, terus secara ekonomisnya seperti apa, kayak penggunaan listriknya, biayanya berapa, bikin apa, kan karena yang perang Iran itu kan semua jadi mahal, terutama memori gitu kan. Gitu. Nah, jadi kenapa sovereign AI dan kenapa sekarang gitu ya? Tadi jelasin ada geopolitical kompetisi, terus ada pressure dari regulasi gitu ya. Jadi regulasi kalau yang saya baca-baca di paper itu masih mengarahnya ke EU gitu
kan, di mana di Eropa itu ada GDPR, terus ada namanya EU AI Act gitu ya. Jadi sebenarnya Act ini sambungan dari si GDPR itu, di mana kita nggak boleh pakai data orang Eropa tanpa si orang Eropa itu taruh consent. Gitu. Jadi kalau misalnya saya pengen tahu nih orang apa si misalnya Pak Danato orang Inggris gitu ya, saya pengen tahu nih Pak Danato ini seperti apa gitu, ininya suka makannya apa. Nah kalau Pak Danato itu tidak mencentang, kalau data saya nggak dikonsen, itu nggak boleh dipakai datanya, even buat dibikin makro gitu. Nah terus kemudian yang cukup baru itu dari sisi regulasi itu ada yang namanya kalau mendengar US Cloud Act, di mana US Cloud Act itu penyedia AI dari Amerika ataupun penyedia layanan apapun yang base-nya perusahaan Amerika itu boleh ambil data, meskipun data set ada di Amerika. Gitu. Jadi sempat ada use case itu Microsoft issue sama Eropa karena pemerintah Amerika dari Federal Justice Agency-nya itu minta data email, sementara emailnya itu di Microsoft di Frankfurt. Itu kan kalau di Eropa nggak boleh Pak sebenarnya. Nah, cuman Amerika maksa untuk ambil datanya itu. Nah itu jadinya salah satu regulasi yang pressure kenapa mulai banyak konsep sovereign AI gitu ya. Terus kemudian juga cultural dan local context gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat beberapa tahun yang lalu gitu ya, ada case di mana model-model yang ada yang tersedia gitu kan, yang disediakan oleh Amerika sama Cina gitu ya. Nah itu sebenarnya tidak bisa mengikuti cultural dan lokal konteks gitu ya, misalnya gitu ya. Contoh kalau misalnya kayak di ini case-nya ini di Arab gitu ya, di Arab sampai dia bikin LLM sendiri yang bisa berbahasa Arab, cuma semua Arab bahasa daerahnya gitu, bahasa daerah di Arab namanya Humain Chat gitu. Nah di situ kan kalau dia tanya ke ChatGPT ya nggak bisa gitu kan, karena kebanyakan kayak ChatGPT dan lain-lain tuh base-nya dulu tuh kalau nggak bahasa US gitu kan, bahasa Inggris gitu kan, ataupun bahasa yang emang common gitu, misalnya kayak bahasa Latin dan lain-lain gitu. Cuma kalau bahasa Arab nggak bisa gitu. Apalagi Arab kan dari kanan ke kiri kayak huruf itu ya, iya, kanji. kanji gitu. Nah terus jadinya dari SLR ini gitu kan, saya melihat ada gap gitu ya. Gap dari SLR-nya itu adalah saat ini tuh kebanyakan sovereign AI itu cuma berupa konsep gitu ya. Konsep dalam artian ada peraturannya di Eropa gitu kan, tapi secara SLR-nya itu dia cuma kebanyakan konsep, terus kebanyakan di policy gitu kan. Kalau secara teknis gitu kan dan lain-lain itu jarang sekali gitu kan. Dan juga belum ada yang memetakan berdasarkan model TOE gitu ya. Gitu. Jadi dari penelitian tersebut request question pertamanya adalah critical success factor apa untuk adopsi sovereign AI gitu ya, yang diambil dari recent academic literatur. Terus yang kedua adalah gimana kita punya critical success factor itu, kita bikin suatu konstruk gitu kan yang mengkelompokkan menjadi dimensi-dimensi dari sovereign AI. Terus kemudian dari dimensi itu kita organize lagi menjadi TOE framework, itu di RQ3 ya. Jadi kita punya comprehensive taxonomy untuk researcher lain maupun policy maker ya, atau pembuat kebijakan. Oke, nah ini jadi metodologi SLR-nya gitu kan, saya pakai Prisma 2020. Nah terus kita integrasikan dengan 3 teori gitu ya. TOE itu yang mirip kayak PPT gitu ya, People Process Technology, cuma karena ini sifatnya software jadi saya pakai TOE gitu ya.
Jadi dari sisi teknologi, organisasi dan juga environment-nya. Nah, terus juga saya gabungkan dengan RDV gitu ya. RDV kenapa? Jadi kita karena resource-nya itu sangat terbatas, kayak misalnya GPU, itu kan Indonesia nggak punya, jadi harus dilihat dari perspektifnya resource ini ada atau enggak, gitu kan? Sebanyak apa, sesedikit apa. Terus kemudian sebenarnya ada gabungan lagi yang institutional theory, gitu kan? Nah ini dimana si sovereign AI itu di beberapa negara, gitu kan? Kayak misalnya di Malaysia, di Singapura itu lama-lama agak mirip gitu kan, karena apa gitu kan, karena ada beberapa pressure gitu, makanya ini jadi mirip. Oke, ini XLR-nya gitu ya, si Prisma-nya itu mulai dari identifikasi dan 129, kemudian ada duplikasi karena saya ambil dari Scopus, jadi ada yang ngambil dari Scopus, ada yang ngambil dari tempat lain, jadi ada yang duplikasi, ada saya hilangin, dapat di screening gitu ya. Terus dari itu kita baca lagi dapat 28 yang dijadikan included studies-nya gitu. Jadi papernya di sini nggak terlalu banyak gitu ya, karena emang kalau dilihat jadi ada 129 kandidat studinya ada 62, saya studinya 28. Nah ini sebenarnya saya agak concern banget, saya kalau udah nggak boleh pakai MDB aja Pak ya. Saya harus pakai lah. Oh iya. Gitu. Jadi kemarin ya saya nggak ada update yang terbaru gitu kan. Seperti yang lihat ada MBTI itu. Tapi kenapa MBTI nggak boleh pakai titanya? Katanya ada di ini ya. Oh, Sinta, nggak boleh Sinta apa gimana? nggak. Bukan untuk JJA kan udah nggak. Oh iya untuk JJA. Iya untuk JJA sebenarnya. Untuk Jenjang jabatan Oh, akademik iya. ya. Oh kalau mau publish. Ya kalau buat bapak penelitian kan nggak ada hubungannya. Oh oke. Tapi itu juga bisa jadi sebuah patokan, misalnya jurnal-jurnalnya memang kemarin juga ada beberapa contoh, satu mahasiswa dia disubmit itu jelas-jelas apa yang ditulis itu halusinasi AI karena dia bikinnya, kita juga kemarin kurang di-tag kan, jadi langsung diterima. Makanya nanti bapak ibu juga sama, nanti waktu ngerjakan kalau dapat misalnya acceptance-nya cepat gitu ya dan dipertanyakan, itu dari tim promotor pasti mempertanyakan. Biasanya kita akan minta kepada, ini sedang kita lakukan nih, kepada editornya ditahan dulu paper masuk, kita mau screening dulu. Jadi memang dicek memang bener halusinasi AI-nya banyak gitu. Contoh kan yang nggak dipakai itu misalnya ada beberapa citasi tapi di Google Scholar tuh tidak ditemukan. Nah itu, jadi nanti tolong buat hati-hati. Iya silakan. Oke, jadi kira-kira data ekstraksi seperti ini. Dari sini coba di bibliometrics gitu ya. Jadi emang ternyata topik tentang si sovereign AI ini itu masih sangat baru Pak, gitu kan. Jadi 82% dari selected study itu di 2025 akhir sampai 2026 awal, gitu kan. Di 2024 tuh hampir nggak ada, gitu. Terus kemudian 43%-nya itu dari Eropa papernya, gitu kan. Itu mungkin karena ada AUAX sama GAIA-X ya, di Eropa semuanya. Terus kemudian 50%, nah ini dia di sini agak concerning juga. Nah 50% dari paper yang saya temukan di SL itu preprint Pak. Gitu, karena memang sedikit sekali ininya, masih baru banget tentang si software AI ini. Gitu, banyak aksi dari si arsip itu. Nah terus kemudian dari korpus saya itu saya sih nggak ada sama sekali, gitu. Padahal sebenarnya ada beberapa inisiasi kayak misalnya di Singapura itu ada Lion namanya, atau NICE National AI Singapura, sama Malaysia tuh NIO, gitu ya. Cuman memang dari paper-paper itu memang belum ada dari Singapura maupun dari Malaysia, even dari Indonesia juga. Tuh, jadi ini cukup concerning juga. Gitu. Nah terus kemudian dari paper tersebut gitu kan, saya dapat 36 critical success factor gitu
kan, yang dibagi-bagi berdasarkan POE. Teknologinya ada 12, nanti dibagi ke 2 konstruk, ada komputer infrastructure sama data governance, itu data sovereignty and governance itu ada 12, secara konteks organisasi ada 11, dari environment ada 13, jadi detailnya ada di belakang. Nah, jadi kalau misalnya secara teknologi itu kan dibagi 2 gitu kan, secara infrastruktur dan data gitu ya. Jadi ini critical success faktornya, mungkin saya nggak bisa baca satu-satu karena nanti sampai pagi gitu ya. Cuman yang cukup penting di sini kayak misalnya GPU cluster capacity gitu ya. Kenapa nggak server gitu? Karena sebenarnya kalau server banyak gitu kan, yang sedikit GPU gitu. Terus kemudian sovereign cloud availability, kayak misalnya Google sama AWS itu belum punya di Indonesia data center yang ada GPU-nya gitu. Jadi banyak proses keluar. Nah, ini juga dipertanyakan juga di dalam poin-poin di SLR ini gitu kan. Terus kemudian dari sisi data kayak misalnya data lokalisasi gitu kan, data quality-nya, terus culture-nya gitu, dan lain-lain. Value alignment with for local context dan juga pipeline dan sharing-nya. Nah, kalau secara organisasi gitu kan, ini lebih berarah ke dari sisi talent dan leadership gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin mau bikin sovereign AI, emang karena ini relatif baru gitu ya, jadi emang dari sisi talent emang banyak banget dibutuhkan gitu ya, terutama kebetulan nanti disertasi saya terhadap ini ya, Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi emang talent itu kayak misalnya domestic AI researcher gitu kan, terus workforce reskilling. Nah, ini contohnya kalau kayak di China itu, pernah dengar nggak yang paling baru itu ada ribuan jurusan dihilangin karena disuruh belajar AI. Nah, ini salah satu yang dilakukan sama China nih gitu. Jadi mungkin jurusan-jurusan yang kelihatan tidak diserap oleh tenaga kerja itu dihapus, pindah jadi AI. Jadi dipaksa buat either pemakai atau misalnya pembuat gitu. Dan juga kayak misalnya cross border, jadi kalau misalnya mau impor dari naturalisasi lah nih, kalau main bola gitu ya. Terus kayak University Industry Government R&D dan lain-lain gitu ya, Institutional AI Competence Center. Nah, terus kalau dari sisi strategik gitu ya, itu kayak ownership dari eksekutif. Kebetulan kemarin si Pak Prabowo udah bikin ya itu bikin AI itu lah, masuk RANS ya. Jadi ownership dari eksekutif, terus kan National AI Strategy. Kalau di Indonesia kebetulan udah ada yang ada Korika. Korika tuh punya BPPT kalau nggak salah. Gitu. Hamdani ya, Prof Hamdani. Iya, Prof Hamdani sama ini ada Prof Eko Budiarto juga. Oh iya, Eko Budiarto. Terus kayak ada auditnya, terus adopsi sektoral untuk sektor-sektor khusus kayak misalnya pertahanan, medical dan lain-lain gitu ya. Itu harus punya strategi sendiri. Terus sovereign naratifnya dan juga investment dan komitmen. Nah, ini ya kadang-kadang begitu ya Pak. Oke, dari sisi environment dan ekosistem gitu ya, ada policy dan ekosistem gitu ya. Ini jadi terkait environment regulasi dan policy framework gitu ya, kayak misalnya kejelasan National AI Strategy gitu kan, data protection, procurement standard for sovereign AI dan lain-lain gitu ya. Ini semua dari SLR. Dan juga di sisi ekosistem tuh yang surroundingnya si sovereign AI itu sendiri gitu kan, kayak misalnya public private partnership models gitu ya. Nah, ini kalau misalnya yang tadi saya bilang Indosat Nvidia itu sekarang sih sayangnya pindah ke Vietnam dan Malaysia gitu. Jadi Nvidia hampir bisa dibilang mau stop program di Indonesia, pindah ke Vietnam sama Malaysia gitu ya. Terus udah gitu, nanti yang kejadian di Eropa hyperscaler dan local provider gitu. Jadi karena
hyperscaler ini kan banyak dari Amerika gitu ya, kayak misalnya AWS, ya, Amazon, Google. Nah itu kan yang kena Cloud Act, makanya diakalinnya bikin local provider, cuman sebenarnya backup di belakangnya si hyperscaler gitu. Contohnya apa? Contohnya lintas Arta ya. Mungkin kalau dulu Telkom itu, kalau pernah dengar Telkom punya data center itu sebenarnya di belakangnya itu Ali Cloud. Nah itu salah satu contohnya ekosistem collaboration gitu. Terus komunitas partisipasi di open source, terus kemudian collaboration knowledge sharing secara regional di ASEAN, terus consortium governance seperti apa, terus cross border data sharing gitu, dan juga sovereign wealth fund dan juga strategic investment. Nah itu jadi total ada 13 dari sisi environment. Jadi kalau dipetakan secara teori kira-kira seperti ini ya, dimana ada beberapa yang beririsan ya. Nanti mungkin buat disertasi saya ambil yang sisi teknologinya aja Pak gitu, karena ya saya beberapa organisasi bukan BEM juga. Terus environmentnya juga mungkin lebih banyak tadi ke politis gitu ya. Gitu. Nah tadi ini sebenarnya narasinya gitu ya. Jadi yang ketemu beririsan 3 itu adalah cross border data regulasi gitu ya. Itu ini cross bordernya bisa border antara negara ataupun antar instansi gitu ya. Jadi kalau di case saya itu kan ke Dirjen Perbendaraan gitu ya. Nanti cross bordernya itu mungkin dari sisi Kemenkeu-nya gitu. Jadi pertukaran data misalnya antara Cortex punyanya pajak dengan perbendaraan punya Sakti, atau modul penerimaan negara dan lain-lain gitu ya. Nah itu nanti ada di si RPF 3 ini atau cross border regulation. Terus partisipasi open source. Nah ini yang ketemu di 3. Terus yang ketemu di 2 organization environment itu ada talent mobility sama public private partnership. Teknologi banyak, nanti mungkin saya akan ini yang ada teknologinya Pak ya. Kayak sovereign cloud atau web deployment dan lain-lain ya. Jadi ada di belakang ininya. Nah, implikasi teoritisnya gitu ya, ini di bab diskusi gitu ya. Jadi pakai teori itu nggak cukup gitu kan, kita butuh melihat dari sisi RDV-nya gitu ya, dan juga institutional teorinya gitu ya, yang terkait ada regulasi yang bikin akhirnya ujung-ujungnya atau pressure yang bikin jadi mirip-mirip gitu ya. Ini paper ininya, golden papernya dari Singh Sengupta yang tadi for pillar model gitu. Jadi diskusinya itu kalau buat pembuat kebijakan gitu ya, jadi konstrak-konstrak yang tadi bisa dilihat gitu kan, untuk dibikin checklistnya gitu ya, mana yang belum, mana yang perlu ditambahkan gitu ya, kayak mungkin peraturan perundang-undangannya gitu kan, atau komitmen investasinya. Terus dari sisi buat leader institusi gitu ya. Nah ini bisa dibuat misalnya kayak ini contohnya kalau di case saya gitu ya, nanti saya ajukan ke DRT-nya perbendaharaan gitu ya. Nanti journey organisasinya menuju full sovereign AI itu seperti apa. Terus juga buat ekosistem actor kayak misalnya hyperscaler atau vendor gitu kan, atau komunitas gitu kan. Itu mana aja dari success factor tadi yang bisa digunakan untuk program-program ke depan. Gitu. Oke, nah ini buat yang diskusi juga future work gitu kan. Jadi di Indonesia kita 41% dari ASEAN, dan di dunia itu digital ekonominya itu nomor 4 gitu ya secara populasi gitu ya. Nah jadi dari tadi 28 studi ini belum ada dari Indonesia sama sekali, cuma dari ASEAN gitu. Nah ini jadi cukup menarik kalau misalnya di Indonesia ini bisa punya studi tentang sovereign AI gitu. Terus future work-nya ini buat validasi empirisnya gitu kan. Terus udah gitu lebih detail terkait sektor-sektor yang terdampak kayak misalnya healthcare,
militer, defense yang pakai Menhan dan lain-lain, ya. Dan juga ini yang groundnya di Indonesia, gitu, scope-nya, gitu. Oke, jadi conclusion-nya ini SLR Prisma isinya 28 paper, gitu kan, disintesiskan menjadi 36 critical success factor, gitu ya, berdasarkan tadi poin-poinnya. Terus diorganize pakai TOE, MBV, sama institutional theory, gitu kan. Tujuannya nanti buat roadmap buat riset, gitu kan, policy maker ataupun institutional leader. Udah Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Ervin. Jadi menarik. Jadi bangun 36 tadi ya. Cuman yang pertanyaan saya kan ada data compute tuh. Kenapa aplikasi kan teknologi juga dimasukin juga nggak itu Pak? Kayak misalnya teknologi gitu. Yang apa yang aplikasi maksudnya di dalam teknologi itu? Atau udah menjadi bagian tuh misalnya aplikasi kan data sama compute tadi yang Betul. itu gitu kan? Aplikasi. Iya, nggak apa-apa sih, lihat situ aja, nggak Oke. apa-apa. Aplikasi itu karena nggak ada geserannya. Oh, belum dilakukan, ya. Bukan, jadi kalau dengan SLM belum ada yang bahas aplikasi. Lebih banyak kalau teknologi itu kayak penggunaan energinya, gitu kan. Gitu. Terus buat networking kabel fibernya, gitu sih Pak. Oh iya. Paling kalau aplikasinya mungkin yang dekatnya ke sisi software malah di LLM open weight-nya itu, open source LLM Open source Pak. itu ya. Iya. Gitu. Oke, saya pikir itu aja. Terima kasih Pak Erwin. Oke, akhirnya selesai. Jadi kita